Om Swastiastu, Om Ano Badrah Kratawo Yantu Wiswata. Kali ini kami akan membahas tentang sejarah singkat Pura Lingsar. Latar sejarah sulit dipercaya, bahwa di dunia ini ada dua umat yang memiliki latar belakang etnis, kultur dan keyakinan agama, dapat hidup berdampingan di dalam melaksanakan ritusnya masing-masing dan perbedaan bagi mereka adalah sesuatu yang wajar dan logis dan dirasakan sebagai sebuah hikmah dari Tuhan Yang Maha Esa karena perbedaan akan membuat mereka menjadi saling mengenal dan kemudian menghormati keyakinan satu sama lain. Di sana ada sebuah sanggar kekeramatan yang diusung oleh kedua umat tertentu sesuai persepsi dan versi keyakinan agama masing-masing. Dalam hal tertentu, mereka dapat mengerjakannya bersama-sama dan di lain hal hanya boleh dikerjakan umat yang bersangkutan. Tradisi dan kepercayaan untuk mensyukuri sebuah mata air yang ada di sanggar itu atau dikenal dengan istilah kemalik, dipercaya sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa menjadi sebuah sumber kehidupan, memantik semangat untuk menyusun sebuah kepranataan, rasa tanggung jawab dan pengorbanan tanpa pamrih sebagai ungkapan rasa syukur dalam bentuk sebuah upacara. Dan amatlah lazim bila untuk memantapkan rasa kesungguhan umat, cita-cita berkorban tersebut diusung melalui dukungan susunan mitologi atau legenda dalam melestarikan sebuah mata air yang diakui dan diyakini oleh kedua umat sebagai sebuah kawasan sakral dan magis, sesuai dengan tradisi kultur dan keyakinan masing-masing umat. Maka ada sebuah upacara, Perang Topat, yang disung oleh umat Sasak yang kegiatannya berlangsung dalam waktu dan tempat bersamaan dengan upacara Odalan atau Pujawali yang dilakukan oleh umat Hindu dan kedua umat dapat dengan hikmat melaksanakan upacaranya masing-masing. Nama Pura Kemalik Lingsar ini mulai muncul ketika orang Bali pertama kali datang ke Lombok. Rombongan orang Bali tersebut berasal dari Karangasem yang jumlahnya Quran lebih 80 orang. Kedatangan mereka mendarat di pantai barat dekat Gunung Pengsong, Lombok Barat. Dari Gunung Pengsong rombongan raja tersebut pun melanjutkan perjalanan ke Perampuan, lalu ke Pagutan kemudian ke Pagesangan. Rombongan ini dipimpin oleh 3 orang, yaitu dari Pagesangan, rombongan berjalan kaki tetapi belum menemukan tanda. Sesampai rombongan di daerah Punikan, seluruh anggota rombongan merasa haus dan lapar sehingga beristirahat untuk makan minum. Setelah selesai makan tiba-tiba ada suara seperti letusan dan bergemuruh. Kemudian mereka mencari asal suara tersebut yang ternyata adalah sebuah mata air yang baru meletus. Lalu ada wahyu mengatakan kalau sudah menguasai Lombok, maka buatlah pura di sini. Kemudian luapan air itu diberi nama Ai, Mual yang artinya air yang mengalir. Selanjutnya nama Ai, Mual berubah menjadi Lingsar. Lingsar berasal dari kata ling, yang artinya wahyu atau sabda dan sar, yang artinya syah atau jelas. Jadi Lingsar artinya wahyu yang jelas. Sedangkan sumber mata airnya terletak tidak jauh dari daerah tersebut, dan diberi nama Ai, Mual air timbul, yang letaknya di sebelah timur Lingsar. Pura Kemalik Lingsar diduga pembangunannya dilakukan pada tahun 1759, yaitu tahun berakhirnya kekuasaan Mataram yang pada waktu itu berpusat di Cakranegara. Pembangunan Pura Lingsar oleh Raja Ketut Karangasem Singosari dimaksudkan untuk menyatukan secara batiniah masyarakat Sasak dengan masyarakat Bali. Pura Lingsar dibangun berdampingan dengan Kemalik Lingsar yang merupakan tempat pemujaan masyarakat Sasak. Jauh sebelumnya di lokasi ini masyarakat Sasak telah melakukan pemujaan terhadap sumber mata air yang mereka sebut Kemalik. Kemalik berasal dari kata Malik dalam bahasa Sasak yang artinya keramat atau suci. Sumber mata air yang ada di Kemalik ini oleh masyarakat Sasak dikeramatkan atau disucikan karena tempat tersebut mereka yakini sebagai tempat hilangnya moksat seorang penyiar agama Islam Wetutelu yang bernama Raden Mas Sumilir dari Kerajaan Medain. Keberadaan ajaran Islam Wetutelu di daerah Lingsar ini berasal dari Jawa melalui Bayan, atas instruksi Sunan Pengging dari Jawa Tengah pada permulaan abad 16. Islam Wetutelu ini adalah sinkretisme Hindu-Islam. Sumber ajarannya berasal dari ajaran Sunan Kalijaga. Sinkretisme ini dalam kepercayaan mistik merupakan kombinasi dari Hindu Adwaita, dengan Islam Sufisme, dengan ajaran Panteisme. Sehingga animisme masih berlaku terus dan mistik dari segi agama bisa diterima secara sukarela oleh semua penduduk Lombok yang masih paham animisme. Ajaran inilah yang kemudian dinamakan Wetutelu. Menurut ajaran Hindu, orang yang beragama lain tidak boleh dipaksa menerima ajaran agama Hindu. Tetapi yang dipaksa oleh Raja Bali adalah ajaran bahwa semua orang harus berterima kasih kepada Tuhan dengan agama, kepercayaan, dan caranya masing-masing.
Dengan adanya kepercayaan ini, maka pembangunan yang dilakukan oleh anak Agung Anglurah Gede Karangasem pada tahun 1759 di Lingsar diperuntukkan bagi dua jenis golongan masyarakat, yaitu bagian bangunan bagi masyarakat Hindu dinamakan gaduh, yang artinya pura. Bagian bangunan bagi masyarakat penganut Wetu Telu dinamakan kemalik, yang artinya keramat. Gaduh dan kemalik ini boleh dipakai kapan saja menurut keperluan agamanya masing-masing, tetapi hanya sekali setahun harus diadakan upacara bersama, yaitu Perang Topat. Perang Topat adalah suatu kegiatan upacara dalam bentuk perang-perangan dan topat atau ketupat sebagai senjata yang dipakai dengan cara saling lempar dengan sesama teman. Perang Topat diadakan sebelum menanam padi tetapi setelah datangnya musim hujan. Maksud dari acara ini adalah untuk mengembalikan hasil tanah, berupa topat kepada asal Lingsar. Hasilnya tersebut akan menjadi rabuk bubus lowong, untuk bibit padi yang akan ditanam. Yang utama menghadiri upacara tersebut adalah anggota Subak Kecamatan Lingsar dan Narmada. Perang Topat merupakan ungkapan sukacita atau terima kasih kepada Sang Pencipta. Tiap tahun sebelum Perang Topat, ada beberapa orang dari Subak ini yang naik ke Gunung Rinjani, dengan membawa benda-benda yang terbuat dari emas berbentuk udang, gurami, nyale, dan kura-kura. Benda-benda ini nantinya akan dibuang ke Danau Segara Anak dengan maksud untuk memohon kemakmuran.